Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang, yang mana ketiga nikmat ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang di luar sana. Mungkin orang-orang yang Allah timpakan kepadanya berupa sakit, Allah yang tidak berikan waktunya cukup luang untuk menghadiri majelis-majelis, dan itu semua Allah berikan kepada kita. Allah masih bisa kumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fisik yang sehat. Allah masih mampukan kita untuk berpuasa. Dari awal datangnya Ramadan, Allah masih sempatkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Maka patut bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan dakwah beliau hingga yaumil qiyamah. Saya akan bertanya kepada kalian, apakah yang akan kita lakukan apabila kita akan kedatangan seorang tamu yang mana tamu tersebut kita cintai dan kita sayangi? Ingat ya, kita cintai dan kita sayangi. Apakah yang akan kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut? Pasti dalam pikiran kita akan menyiapkan, kita akan membersihkan rumah kita akan membeli makanan yang enak untuk tamu kita akan menjamu dengan sebaik mungkin, menyiapkan kamar untuk dirinya, untuk tamu-tamu kita, agar tamu kita nyaman saat berada di rumah kita. Namun bagaimana jika tamu yang akan datang adalah bukan hanya tamu yang kita cintai, namun tamu yang juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga seluruh umat muslim yang ada, semuanya mencintai tamu tersebut. Siapakah dia? Dia adalah bulan Ramadan, yang mana bulannya di dalam bulan tersebut Allah berkahi, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka dari itu, ketika bulan Ramadan datang kepada kita, membersamai kita selama 1 bulan penuh lamanya, alangkah baiknya ketika kita memperbanyak amal-amal kita. Jangan sampai kepergiannya bulan Ramadan meninggalkan kita menyisakan kata apa? Kata sia-sia. Jangan sampai dengan adanya Ramadan tidak mengubah diri kita, tidak mengubah pribadi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Ramadan masih membersamai kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membersamai Ramadan, untuk beramal soleh di bulan Ramadan, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu kita buang sia-sia. Jangan sampai kita mengecewakan Allah dan tentunya tamu kita yang istimewa. Maka dari sini kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Namun yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah satu amal ibadah yang mana
itu akan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Apakah itu? Ia adalah amalan salat yang mana Allah akan menghisapnya di yaumil qiyamah kepada seorang itu pertama kali. Salat begitu besar keutamaannya sampai diibaratkan seperti sebuah tiang dari agama. Kita ibaratkan seperti rumah. Ketika rumah tidak memiliki tiang, ketika musola ini tidak memiliki tiang, apa yang terjadi? Akan rubuh bangunannya, runtuh keimanannya. Ketika Islam tersebut tidak dilandasi oleh tiang-tiang keimanan, tiang-tiang amal soleh, maka dengan datangnya Ramadan ini, perbanyaklah amal kita, terutama amal yang sangat penting yaitu salat. Maka dari begitu banyaknya faidah salat, keutamaan salat, ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan salat tepat waktu, tidak melalaikannya, kita akan sebutkan 3 dari begitu banyaknya keutamaan. Yang pertama, kita perbaiki salat kita laksanakan salat kita tepat waktu, jangan kita lalaikan, Allah akan jamin rezeki kita. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Allah tidak meminta kalian untuk memberi rezeki. Nahnu narzuquk, namun apa? Allah yang memberi rezeki kepada kita. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat dari perbuatan kita, dari amalan yang telah kita lakukan itulah ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sejatinya seorang yang melakukan perjalanan, seorang yang akan bersafar, itu pasti membutuhkan bekal. Dan setiap bekal ada bekal yang terbaik, dan di antara bekal terbaik menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka mungkin kita sering dapati di luar sana orang-orang yang sibuk bekerja mencari harta dunia hingga lupa kepada akhiratnya. Mereka yang Allah sibukkan hanya untuk mencari harta-harta dunia, bahkan hingga melupakan akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu narzuquk, kami akan memberi rezeki kepada kalian. Jadi mungkin di luar sana orang-orang sibuk mencari harta mereka, sibuk mencari harta dunia, sibuk dengan urusan dunia. 24 jam waktu yang Allah berikan, mereka gunakan seluruhnya untuk mencari harta dunia. Padahal Allah memberikan waktu untuk mengingat Allah 5 waktu sehari. Tidak lama Allah meminta waktu tersebut, hanya mungkin 10 menit hingga 15 menit Allah meminta waktu kita. Padahal seseorang yang sibuk bekerja 24 jam ia habiskan untuk bekerja, ia pasti ia menyempatkan waktunya untuk mengisi kekosongan perutnya. Dengan apa? Dengan makan. 10 hingga 15 menit ia sisakan untuk makan. Namun apa? Banyak orang-orang yang tidak bisa menyisakan waktunya 10 hingga 15 menit untuk mengisi kekosongan hatinya. Dengan apa? Dengan sholat, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang seperti yang kita dapatkan. Maka kita perbaiki sholat kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin rezeki kita. Kita tidak perlu bersusah payah. Kita cukup berikhtiar dan bekerja mencari rezeki. Namun ketika Allah panggil dengan datangnya waktu sholat, kita laksanakan. Kita berdoa kepada Allah, minta jaminan rezeki. Insya Allah Allah akan kabulkan. Karena tidak menentu seorang yang 24 jam hanya menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, bekerja, banting tulang. Namun apa? Banyak orang di luar sana terlilit oleh hutang, jatuh kemiskinan dan yang lainnya. Karena apa? Karena kurang dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka banyak yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah lalai terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika kita memperbaiki salat kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat, Allah hindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, dan kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan akibat dari perbuatanmu adalah
Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah cegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Alangkah hinanya diri kita penuh bergelimang dengan dosa sehingga kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penghindaran dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi ketika kita lupa dengan Allah, kita jarang mengingatnya, kita lupa dengan waktu-waktu salatnya, hingga Allah timpakan kepada kita ujian, Allah timpa kepada kita musibah. Allah hindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana itu bisa membahayakan diri kita. Jadi di sini kita perlu namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang berkah ini, mari perbanyak amalan kita dengan melaksanakan salat. Karena apa? Karena begitu banyak, begitu pentingnya salat ini bagi kita. Yang kedua yaitu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga Allah menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar ketika kita menaati perintah-perintahnya. Yang ketiga yaitu ketika kita melazimi salat kita, ketika kita melaksanakan perintah-perintahnya dengan mengerjakan salat, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dikatakan Nabi Muhammad bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian jika di depan pintu-pintu kalian ada sungai yang mengalir di dalamnya? Yaghtasiluna minhu kulla yaumin khamsa marratin. Lalu orang tersebut mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'un. Apakah tersisa satu kotoran pun di badannya? Lalu para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Wahai Rasulullah, tidak tersisa sedikit pun kotoran yang menempel di dalam seorang tersebut. Fadzalika mathalus salawatil khams. Sepertilah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna khotoya, yang dalamnya Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Maka dari itu kita perlu memperbaiki salat kita. Kita perlu menjalankan lagi salat-salat kita dengan tepat waktu, yang mana ganjaran yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya berupa Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hambanya yang mungkin kita butuh, karena setiap hamba tidak terlepas dari kesalahan dan dosa setiap harinya. Dan begitu banyak faidah-faidah lainnya Allah berikan, begitu banyak ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mau taat kepadanya, melaksanakan salat, tidak pernah bolong. Padahal Allah pertama kali menurunkan perintah salat sebanyak 17 kali atau lebih. Lalu Nabi Muhammad minta keringanan hingga menjadi 5 waktu saja. Namun kenapa banyak di antara kita yang saat ini melalaikan waktu salat tersebut? Padahal Allah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Yang pertama, Allah tadi menghapuskan, Allah menjamin rezeki-rezeki kita yang mungkin ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Mereka yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki dunia, padahal sang pemilik rezeki dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan di dalam pepatah bijak, seorang yang miskin itu mencari uang, dan seorang yang kaya itu mencari peluang. Namun kita banyak dapati orang-orang miskin saat ini. Karena apa? Karena mereka hanya sibuk mencari harta dunia. Mereka sibuk mencari uang. 24 jam waktu yang Allah berikan, seharian Allah berikan waktu, namun hanya ia gunakan untuk mencari harta dunia. Padahal ketika kita bekerja, lalu panggilan Allah datang, kita laksanakan salat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin rezeki kita. Itulah orang-orang yang kaya, orang yang mencari peluang. Dia kaya dengan dunia, juga ia kaya dengan akhirat. Ia mengerjakan dengan seimbang. Amalan yang ia kerjakan di dunia dan amalan yang untuk ia kerjakan di akhirat itu seimbang. Tidak ada yang ia lalaikan. Maka itulah ciri-ciri orang-orang yang kaya, yaitu orang-orang yang mencari peluang. Dan yang kedua tadi disebutkan bahwasanya Allah berfirman, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Alangkah baiknya ketika kita melaksanakan salat, kita memperbaiki salat kita, Allah akan cegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana orang-orang di luar sana banyak yang tidak Allah hindarkan. Allah berikan kepadanya kekejian yang Allah timpakan kepadanya. Begitu banyak dosa-dosa yang tidak Allah ampuni, yang mana
Allah menjamin rizki, Allah menghapuskan dosa, Allah menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dengan apa? Dengan kita melaksanakan salat, dengan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbaikilah salat kita, wahai saudara-saudaraku. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai terhadap perintah-perintahnya, yang mana itu hanya akan membuat kita rugi di dunia dan akhiratnya kelak. Maka perbaikilah, tegakkanlah salat kita, maka Allah akan perbaiki, maka Allah akan tegakkan urusan hidup kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mendapatkan rizki, tidak mendapatkan jodoh, dan yang lainnya, kesulitan hidup dan kesengsaraan kehidupan dunia. Karena apa? Karena lalainya mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang Allah turunkan, di mana kitab-kitab yang diturunkan kepada nabinya seperti yang Allah turunkan kepada suhuf Nabi Ibrahim, yaitu di malam pertama bulan Ramadan. Lalu Taurat kepada Nabi Musa, yaitu di hari ke-6 bulan Ramadan. Dan Injil Nabi Isa Allah turunkan pada hari ke-13 bulan Ramadan. Begitu juga dengan kitab yang sangat mulia, penutup para kitab, dan diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan pada malam ke-24. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang tidak akan datang kepada kita kecuali kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, karena belum tentu bulan Ramadan akan menjumpai kita di tahun berikutnya. Karena apa? Begitu besarnya keutamaan bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan kepada kalian, "tuftahu fi abwabus sama," pintu langit dibuka lebar-lebar, "wa tughlaqu fi abwabu jahannam," dan pintu neraka dan pintu jahanam ditutup rapat-rapat, "wa sulsilatis syayatin," dan para setan-setan pun dibelenggu. Maka dari itu, inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah berikan kepada kita kemanfaatan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kepergian bulan Ramadan hanya masih menyisakan kata kepada kita, yaitu sia-sia. Jadikanlah bulan Ramadan yang berlalu ini meninggalkan kata, yaitu kata yang bermakna. Maka dari itu, perbaiki salat kita, mulai dari salat kita. Maka ketika seorang hamba sudah bisa meremehkan urusan salat, maka apalagi urusan yang lainnya, hal-hal kecil, maka pasti akan lebih mudah ia remehkan. Maka mulai dari saat ini kita perbaiki salat kita, kembali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ingat kepada kita, lalu Allah perbaiki urusan hidup kita. Wabillahi wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.